Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini. Sungguh bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita masih boleh datang beribadah untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini terjadi karena anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang percaya yang telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah, apakah kita mau mengikut Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan apakah kita mau mengikutinya dengan setia? Apakah kita mau memikul salib dan mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita? Mari kita katakan bahwa saya mau mengikut Yesus. KJ 375, saya mau mengikut Yesus.
Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Jika pada malam hari ini kami boleh kembali datang beribadah, memuji memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur Tuhan jika Tuhan yang terus mengizinkan kami untuk kami boleh datang memenuhi akan undangan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang terus sertai kami, Tuhan yang mampukan kami untuk kami boleh berfokus hanya kepada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh indah dan senangnya ketika setiap kita orang-orang percaya dengan kesadaran yang mau mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Meski hal itu bukanlah berbicara hanya tentang kesenangan semata atau kemewahan saja, tetapi bagaimana kita sebagai orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Yesus dari dosa-dosa kita, mau mengatakan bahwa aku mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku, karena mengikut Yesus bukanlah suatu keputusan yang diambil oleh orang tua kita, oleh saudara-saudara kita, atau oleh siapapun. Dan biarlah kita dengan yakin dan percaya kita mengatakan, aku mau mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri
di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku taingkan, ku taingkan. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan pada saat ini tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga kiranya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Tolong juga untuk hamba-Mu Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman ini, biar setiap firman ini boleh berbicara kepada setiap kami dan boleh hamba-Mu sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami serahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pembacaan firman kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 25. Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Siapakah kita? Siapkah kita untuk mengikut Tuhan Yesus? Ini merupakan pertanyaan yang sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam ketika kita menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen memanglah mudah, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan dalam keseharian kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang santo yang bernama Justinus lahir pada tahun 100 di Nablus, di daerah Samaria sana. Ia bukanlah seorang Kristen, dan dirinya dibesarkan di lingkungan kepercayaan dan juga di lingkungan filosofi bangsa itu. Nah, pada masa mudanya, Justinus mempelajari berbagai macam ilmu, seperti ilmu literatur, ilmu filsafat, sejarah dan retorik. Dan yang sungguh mengejutkan, ia adalah seseorang yang memiliki kepandaian dalam hal berbicara. Sampai suatu saat, ketika Justinus sedang berjalan-jalan, dia juga merenungkan satu tulisan yang ditulis oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Ketika ia berjalan-jalan pun, ia bertemu dengan seseorang yang sudah tua usianya. Ketika dia berjalan, dia pun tidak hanya merenungkan akan tulisan daripada Plato tersebut, tetapi dia berbincang-bincang dengan orang tua tersebut. Ketika mereka berbincang-bincang tentang filsafat Kristen. Hal ini akhirnya membuat Justinus menjadi orang Kristen yang terus mempelajari kitab suci dan ajaran-ajaran
yang mendukung akan iman Kristennya, yang mendukung bagaimana ia bertumbuh di dalam iman kekristenannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu orang-orang Kristen banyak yang dibunuh dan mengalami penganiayaan serta penderitaan yang terjadi di sana. Mereka disuruh memilih antara tetap hidup tapi menyangkal iman Kristen mereka atau mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya orang-orang Kristen ini mereka memilih untuk mati dan mempertahankan iman Kristen mereka kepada Yesus Kristus. Hal ini meninggalkan kesan yang mendalam bagi Justinus. Bagaimana orang Kristen mau mati dan mempertahankan iman mereka. Kemudian ketika itu Justinus akhirnya menulis surat kepada Kaisar Antonius tentang bagaimana kehidupan seorang Kristen, bagaimana mereka itu bersikap. Tetapi apa yang ditulis oleh Justinus ini tidak diindahkan oleh Kaisar Antonius. Justinus pun mengalami hal yang sama. Justinus disuruh memilih apakah ia mau menyangkal imannya kepada Kristus dan ia hidup, atau ia memilih untuk mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya apa yang dilakukan oleh Justinus ini sungguh mengingatkan setiap kita. Ia juga memilih mati dan mempertahankan iman Kristennya kepada Yesus Kristus. Penyangkalan diri inilah yang seringkali kita perlukan, tetapi penyangkalan diri ini memang berbeda dengan penyangkalan diri yang dimaksudkan di dalam Injil Lukas yang sudah kita baca barusan. Ada dua hal yang dapat bersama-sama kita lihat dari perikop yang telah kita baca pada barusan ini. Yang pertama, kita melihat adanya penyangkalan diri, memikul salib, dan juga adanya kata mengikut aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, menyangkal diri. Sebagai orang yang mau mengikut Kristus di dalam kehidupannya, kita perlu yang namanya menyangkal diri dalam hidup kita. Penyangkalan diri ini berbicara tentang bagaimana kita dapat mengesampingkan dan meninggalkan hal-hal yang menjadi kesenangan bagi diri kita. Dosa-dosa yang menguasai hidup kita, materi yang membuat kita jauh lebih mementingkan dan mentuhankan Tuhan kita. Secara sederhananya bisa dikatakan bahwa menyangkal diri ini adalah bagaimana seseorang ini dapat mengutamakan hal tersebut daripada Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Tuhan Yesus memperingatkan kepada semua orang tentang bagaimana dirinya harus menyangkal dirinya dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing. Hal ini diberikan karena ketika seseorang tidak dapat menyangkal dirinya dalam hidupnya, maka orang tersebut juga tidak akan dapat mengikuti Yesus dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa berfokus pada panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita ingat, hal ini sama dengan kisah seorang pemuda kaya yang ketika itu ia berjalan bersama dengan Yesus dan rombongannya. Ketika itu pemuda kaya ini bertanya kepada Yesus. Ia bertanya, Tuhan, bagaimana aku mengikut Engkau? Dan Yesus menyebutkan tentang hukum Taurat. Dan pemuda ini mengatakan bahwa semua itu sudah aku lakukan. Dan Yesus mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang perlu engkau lakukan, yaitu juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin itu. Pemuda kaya ini lalu bersedih. Bersedih karena harta yang banyak itu harus ia jual. Harta yang sudah ia kumpulkan harus ia jual dan ia bagikan kepada orang yang miskin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menunjukkan bahwa pemuda kaya ini lebih memilih hartanya dibandingkan ia mengikut Yesus.
harta yang sementara, harta yang akan hilang, itu justru ia pertahankan daripada ia berfokus mengikuti Yesus dengan setia. Kemudian menyangkal diri ini juga berbicara tentang bagaimana orang itu mengesampingkan hal-hal yang menjadi kesenangan pribadinya, tapi juga ini berbicara tentang keselamatan yang akan ia peroleh. Ketika seseorang tidak dapat menyangkal dirinya, maka ia tidak akan memperoleh keselamatan yang kekal di dalam hidupnya. Keselamatan yang daripada Kristus, keselamatan yang diperoleh ketika hal itu ia lakukan. Ketika ia mengikuti Yesus, ketika ia taat memelihara imannya dan percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi orang kaya ini, atau mungkin bagi kita, terkadang kita lebih mementingkan apa yang menjadi kesenangan diri kita daripada apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Saya bukan berarti mengatakan bahwa kita tidak boleh hidup senang. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh untuk mengumpulkan harta kita di dunia ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah jangan sampai apa yang menjadi kesenangan kita, harta kita, itu melebihi Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi hendaklah setiap kesenangan kita, setiap harta kita ini, itu di bawah daripada Tuhan. Karena Tuhan seharusnya yang menjadi utama dalam hidup kita, bukan apa yang menjadi fana di dunia ini. Kemudian hal yang kedua, yaitu tentang memikul salib. Hal kedua ini yang perlu seseorang lakukan adalah memikul salib. Salib yang dimaksudkan di sini bukanlah salib secara harfiah, salib yang Yesus pikul ketika itu, ketika ia berjalan ke Golgota. Bukan semata-mata hanya kayu seperti itu. Tetapi lebih berbicara dalam lagi, yaitu tentang penderitaan. Penderitaan yang bukan saja sama seperti yang Yesus alami. Tuhan Yesus ketika itu datang ke dunia dan ia mengalami penderitaan yang begitu dahsyatnya, penganiayaan yang begitu dahsyatnya di dalam kehidupannya. Dan salib yang dimaksudkan di sini bukanlah memiliki porsi yang sama seperti yang Yesus alami. Tetapi salib di sini berbicara adalah setiap penderitaan kita, setiap masalah dalam hidup kita, setiap kita orang-orang di dunia ini, salib-salib itulah yang harus kita pikul. Bapak Ibu Saudara sekalian, salib di sini dikatakan bahwa kesediaan setiap kita untuk menanggung adanya kebencian, permusuhan, penolakan, celaan, penganiayaan, rasa malu, bahkan bisa jadi kematian yang akan kita alami. Namun, kalau kita melihat semuanya ini bukan tanpa tujuan. Salib yang akan kita alami, salib yang sudah saya sebutkan tadi, terjadi dan harus kita pikul bukan tanpa tujuan. Tetapi semuanya itu terjadi hanya demi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah dalam hidup kita masing-masing. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 6 ayat 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebuah konsekuensi dan pengorbanan yang mungkin terlihat mengerikan bagi setiap kita untuk harus kita tanggung ketika kita mengikuti Yesus dalam hidup kita masing-masing. Bahkan setiap kita pun dikatakan bisa jadi kita akan mengalami kematian, sama seperti yang dialami oleh Santo Justinus, ataupun orang-orang lain yang dimana ia hidup di lingkungan yang mengharuskan dia memilih antara mati dan mempertahankan imannya atau hidup dan menyangkal imannya kepada Kristus. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Apa yang kita alami ini bukanlah sesuatu hal yang seberapa jika dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan mengalami penderitaan yang itu dahsyatnya. Penderitaan, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini ketika ia melayani orang-orang di dunia ini. Ia mengatakan bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ini adalah bukti tentang bagaimana dunia ini telah membenci Tuhan dulu daripada membenci kita. Kalau kita lihat selanjutnya, siapakah sebenarnya yang dibenci oleh dunia ini? Bukan kita, tapi Kristus. Kristus sudah dibenci lebih dahulu oleh dunia ini, bukan kita. Tetapi kita harus menanggungnya. Sama seperti Tuhan Yesus ketika ia memikul salibnya, begitu juga dengan kita. Kenapa kita perlu memikul salib? Karena tanpa salib, yang merupakan simbol dari kehinaan yang terjadi oleh orang Romawi, maka mahkota yang kekal, mahkota yang indah itu tidak akan pernah ada bagi kita. Tanpa salib, setiap kita pun tidak akan mendapatkan keselamatan yang sejati. Setiap kita akan terus hidup di dalam dosa-dosa kita. Tanpa salib, keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita? Yesus yang sudah setia menanggung salib hingga akhir hidupnya. Apakah kita juga mau menanggung dan memikul salib kita sampai akhir hidup kita? Sampai pada akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan yang kekal. Mahkota yang Bapa di surga berikan bagi setiap kita. Karena tanpa salib itu, maka kita tidak akan memperoleh mahkota dan keselamatan daripada Tuhan. Meskipun keselamatan itu anugerah, tetapi kita juga perlu meresponinya. Anugerah bukan saja semata-mata kita terima, tapi kita perlu meresponi anugerah itu. Hendaklah kita juga mengingat akan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Petrus 4 ayat 12-19 dan khususnya ayat 14. Dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Di sini Paulus mengingatkan, berbahagialah jika setiap kita dinista. Meskipun dunia mengatakan bahwa nista itu adalah sesuatu hal yang tidak mengenakan. Tetapi ketika kita mengikut dan memikul salib demi Kristus, kebahagiaanlah yang akan kita terima. Mahkota kehidupanlah yang akan kita terima. Kemudian selanjutnya adalah ketaatan mengikuti Dia. Mengikuti siapa? Yaitu mengikuti Yesus. Ketika seseorang yang telah mengambil komitmennya untuk mau mengikuti Yesus dalam hidupnya, maka tidak cukup hanya dengan menyangkal diri, hanya dengan memikul salib. Tapi lebih daripada itu juga diperlukan bahwa adanya ketaatan di dalam hidup kita. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada respon di dalam kita mengikuti Yesus. Ada respon yang kita tunjukkan di sini, yaitu melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kehendak Bapa. Dan
perintah Bapa dalam hidup kita. Dalam mengikuti Yesus, berarti juga mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Dalam mengikuti Yesus, perintah dan kehendak Tuhan juga menjadi hal yang penting dalam hidup kita. Sama seperti Tuhan Yesus, ketika Ia datang ke dunia ini untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah, Bapanya yang di surga, yaitu taat mengikuti perintah daripada Bapa yang di surga. Namun, ketaatan ini tidak dapat terjadi begitu saja. Ketaatan ini tidak dapat muncul begitu saja dalam hidup kita masing-masing, dalam iman percaya kita. Ketaatan ini perlu yang namanya relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang intim kita dengan Tuhan. Relasi yang mendalam bersama dengan Tuhan. Dan iman yang benar yang kita pegang dalam hidup kita masing-masing. Ketaatan ini juga untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam hidup kita. Mengikuti Tuhan Yesus dalam hidup kita perlu ketaatan untuk tetap berjalan dan menanggung salib-salib kita. Salib saya, salib Bapak Ibu Saudara sekalian, salib saudara-saudara kita masing-masing. Dalam mengikut Tuhan Yesus, ketaatan, menanggung dan memikul salib ini perlu tetap kita pegang. Sama seperti yang Paulus katakan pada akhirnya di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita bisa lihat di dalam Injil Lukas ini adalah berbicara tentang kehilangan nyawa. Jika kita lihat lagi pada perikop atau ayat 24-25 dikatakan bahwa karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Kedua ayat ini berbicara bukan saja sekedar kehilangan nyawa karena dibunuh, kehilangan nyawa kita secara pribadi, tetapi jauh ke depan, yaitu berbicara tentang hidup yang kekal. Bukan hanya masalah nyawa kita yang hilang, bukan masalah kita mati dan sudah selesai, tetapi hidup yang kekal. Dalam Yohanes 12 ayat 25 dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perkataannya ini adalah berbicara tentang sesuatu hal yang tidak dapat dibeli atau didapatkan oleh siapapun, kecuali diberikan oleh Allah kepada setiap kita. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada kita bahwa untuk apa kita menyelamatkan nyawa kita di dunia ini? Untuk apa? Tetapi kita tidak memperoleh hidup yang kekal. Untuk apa kita menyelamatkan nyawa kita di dunia ini yang akan hilang, yang fana, jika pada akhirnya kita tidak memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita sama-sama akan merefleksikan firman Tuhan pada saat ini dengan
pertanyaan bahwa maukah kita tetap setia untuk mengikuti Yesus dalam hidup kita. Dan ketika ada yang bertanya kepada setiap kita masing-masing secara pribadi, siapkah mengikut Yesus? Siapkah mengikut Yesus? Dan kita dengan berani dan yakin menjawab, saya mau, dan saya yakin, dan siap untuk mengikut Yesus. Meskipun ada salib yang harus saya pikul. Meskipun dunia ini menolakku. Tetapi saya siap. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Bersyukur Tuhan Kau sudah mengingatkan kepada setiap kita, anak-anak-Mu, bagaimana kami harus mengikut dan setia dan taat kepada Tuhan. Meskipun kami harus menyangkal diri kami, meskipun kami harus mengesampingkan kesenangan kami siap melakukannya. Meskipun ada penderitaan yang akan kami alami, kami siap memikul salib. Sama seperti Yesus memikul salibnya terlebih dahulu. Dan pada akhirnya kami bisa berkata bahwa kami mau taat mengikut Tuhan Yesus. Kami mau taat berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Meski kami kehilangan nyawa kami di dunia ini, tetapi kami mendapatkan kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang kekal, mahkota yang mulia, yang Allah Bapa anugerahkan bagi setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa negara ini, Tuhan yang tolong berkati bangsa negara ini, sehingga kiranya setiap kami orang-orang yang ada di sini, kami boleh terus berkomitmen dan kami boleh menjadi alat-alat Tuhan untuk kami memberitakan firman-Mu. Tolong bangsa ini Tuhan, di tengah-tengah perjuangannya untuk terus memperbaiki keadaan ekonomi, keadaan sosial, keamanan bangsa ini, kiranya baik masyarakat maupun pemerintah boleh bekerja sama untuk bersama-sama kami maju di dalam segala hal Tuhan. Tolong juga berikan hikmat bijaksana bagi setiap kami, orang-orang yang ada di Indonesia ini Tuhan, untuk kami mengambil setiap keputusan yang harus kami lakukan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah ini, kiranya Tuhan yang terus tilik mereka, Tuhan yang terus sertai mereka di tengah-tengah pergumulan mereka, Tuhan yang tolong mereka, yang sakit Tuhan yang jamah pulihkan dan berikan kekuatan bagi mereka di dalam menjalani hari-hari mereka. Ketika ada orang yang saat ini sedang lemah tubuh, Tuhan yang berikan kekuatan baginya. Sehingga kiranya setiap jemaat-Mu di tempat ini pun boleh tetap mau mengambil bagian di dalam pelayanannya. Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong pimpin sertai kami, dan biarlah firman ini pun tidaklah lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan dan setiap orang-orang yang nantinya akan kami beritakan akan firman ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Islam
selama-lamanya.